Dia nulis 5 lagu di album Di Atas Langit, gue nulis 3 lagu. Nah, lagu single pertama gue sengaja pengennya jangan lagu gue, lagu Fake dulu aja. Karena Fake ini kemarin per tanggal 18 yang saya impikan, yang saya cita-citakan punya album solo sedari dulu itu bisa bisa terlaksana. Alhamdulillah 8 lagu udah rilis secara fisik albumnya, jadi bukan hanya sebatas di platform digital aja, tapi ada album fisiknya, judulnya Di Atas Langit. Dan kemarin video klipnya udah tayang di YouTube Trinity. Single pertamanya itu Sumpah Demi Apa. Menceritakan tentang apa sih? Sumpah Demi Apa itu lagunya yang buat teman gua, Feki namanya. Gue sengaja karena gue pengen nyoba kalau gue bawain lagu orang di luar Ungu itu kira-kira rasanya kayak apa sih. Jadi gue pakai teman gue yang namanya Feki, dia nulis 5 lagu di album Di Atas Langit, gue nulis 3 lagu. Nah, lagu single pertama gue sengaja pengennya jangan lagu gue, lagu Feki dulu aja. Karena Feki ini kebetulan juga teman gue dari Palu juga, kualitasnya bagus banget. Gue pengen supaya dia juga bisa ngambil peran di album gue supaya gaungnya nasional, terus Feki-nya sendiri juga bisa dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi secara nasional. Perbedaannya apa sih nyanyi solo sama nyanyi modern, perbedaannya sendiri? Nggak ada bedanya sih, sama aja, cuman lagunya aja berbeda, terus konsep albumnya juga berbeda. Kalau album solo itu sama sekali tidak ada sentuhan Ungu, maksudnya tidak ada sentuhan teknis dari teman-teman Ungu. Kalau di Ungu ya full Ungu yang main. Gimana? Mungkin kenapa memutuskan untuk membuat album dan single? Mungkin nyanyi sendiri gitu. Setiap vokalis, setiap penyanyi itu pasti mengidam-idamkan punya album solo. Entah dia sudah punya band sebelumnya, atau dia sudah punya band sebelumnya, atau grup vokal sebelumnya. Kan kita lihat banyak contoh grup vokal tiba-tiba solo. Ada masing-masing bisa bikin solo. Ada orang yang ngeband, full band, tiba-tiba vokalisnya solo. Dan tidak jarang juga drummernya nyanyi juga jadi solois gitu. Kan banyak, kayak dulu misalnya contoh kayak Marcel tuh kan dulu drummer misalnya. Tiba-tiba dia nyanyi juga dan bagus juga gitu kan ternyata. Itu contoh. Nah, alhamdulillah yang paling utama sebenarnya teman-teman Ungu ngedukung apa enggak? Teman-teman Ungu ngedukung banget. Ya udahlah bro, lu ini aja lah. Anggap aja transisi gitu kan, transisi. Jadi udah mau beres kerjaan di Palu, ya udah lu solo dulu. Insya Allah tahun depan panjang umur kita sudah siap produksi untuk Ungu. Gue juga kangen banget buat album Ungu. Udah kangen dengan suasana studio, udah kangen dengan manggung. Makanya kita berharap, udahlah biarin aja deh 2020 ini benar-benar tahun Covid banget. Tapi Januari please dong, Januari udah bisa ini lagi lah, teman-teman musisi itu udah bisa kerja lagi. Mas sendiri gimana nih, kan mungkin kan masa jabatan juga mau habis dan kan kemarin mau nyalon akhirnya mengundurkan diri sendiri. Nah, ini kan akan fokus sendiri untuk bernyanyi atau seperti apa, Mas? Ya bukan fokus, tapi kembali lagi dengan aktivitas sebelumnya kan. Selesai masa jabatan kan kurang lebih Februari. Nah, di Februari itu juga kita udah bahasanya udah free lagi, udah lebih banyak waktunya lagi untuk bermusik, lebih bebas lagi untuk berkarya, tidak harus khawatir ini dan itu gitu kan. Ya makanya kita 2 hari yang lalu kita udah ngumpul, Ungu udah ngumpul, udah ngomongin untuk kira-kira mau bikin apa nih gitu kan. Karena saya berharap pandemi ini tidak menjadi penghalang kita untuk berkarya. Makanya ya saya nggak tahu ya, kayaknya cuma Pasha yang ngeluarin album full fisik di tengah-tengah masa pandemi ini gitu kan. Itu sebagai bukti, sebagai motivasi juga buat teman-teman lain bahwa ya kita masih bisa berkarya kok walaupun pandemi gitu. Persoalan nanti laku apa enggak, orang suka apa enggak itu urusan nanti, yang penting karya dulu yang kita ke depan. Proses pembuatan album sendiri dan album gue bikinnya di Palu. Album gue bikinnya di Palu, di studio di Palu, studionya Feki. Terus termasuk mixing mastering teman-teman di sana semua. Gue libatin di sana, memang pure teman-teman yang di sana aja, tapi insya Allah kualitasnya juga nggak usah diraguin. Itu kalau kita akumulasi waktunya ya kurang lebih sebulan lah sama mixing mastering.
Berarti ini pertama kali ya apa solo. Solo pertama kali. Selama apa berapa tahun di Ungu? Persis 20 tahun. Ungu tuh berkarir tahun 2000, berkarir di musik, sekarang 2020. Jadi saya nunggu 20 tahun untuk punya album solo. Gitu. Alhamdulillah responnya bagus banget karena kemarin yang pre-order untuk CD albumnya itu sudah sampai ke 100 ribu keping CD. Malah kita yang agak lambat nih untuk nyetaknya lagi karena kita nggak nyangka kalau sampai segitunya kan. Nah rupanya kalau kita ngeliat dari apa grafik permintaan, berarti sebenarnya masyarakat kita rindu juga dengan apa namanya konsep CD album itu kan, walaupun orang bilang sekarang udah zamannya digital segala macam, tapi ternyata masih cukup banyak orang-orang kayak lu lah gitu, misalnya orang-orang tradisional, pendengar tradisional yang mendengarkan lagu tuh lewat CD kayak gitu-gitu. Sendiri gimana nih? Kan mungkin aktivitas lagi banyak nih di Jakarta sendiri. Nah itu kan bolak-balik masih jabatan masih lama. Iya. Bolak-balik gimana, ada kesulitan sendiri nggak? Enggak sih, enggak lah. Orang sekarang kan Palu Jakarta Palu udah direct, udah langsung. Ya memang penerbangan agak lumayan sih 2,5 jam gitu kan. Tapi kan selama tidak meninggalkan tugas saya kira nggak ada persoalan. Toh juga saya banyak kegiatan di Jakarta juga sebenarnya. Sendiri ketakutan nggak sih sendiri, karena kan banyak rekan-rekan artis juga nih pada kena COVID. Sendiri untuk menjaga atau ada rasa ketakutan sendiri nggak buat banyak kita pasti yang pasti kita prihatin dengan situasi ini. Banyak teman-teman artis, banyak teman-teman yang kemudian juga secara langsung terdampak oleh COVID ya. Banyak public figure, tokoh-tokoh saya lihat wah luar biasa. Ya saya juga tidak boleh nganggap enteng sih sebenarnya. Ya kita harus disiplin diri ya. Kita nggak bisa percaya siapa-siapa soalnya kalau kayak gini situasinya. Ya buktinya minta maaf. Buktinya tokoh-tokoh pemimpin kita yang kepala-kepala lembaga yang pasti kita yakin banget dia sangat apa namanya? Tertib ya. Sangat tertib untuk dirinya dia, untuk kesehatannya dia. Itu aja masih kena. Nah, gimana kita yang mungkin masih agak-agak bukan cuek sih, maksudnya sosok berani yang ngikut ketemu siapa kayak gini-gini mana ada yang berani gitu. Mau dikit dong, kemarin kan yang sudah rambut warna terus dipotong sendiri. Mungkin nanti kalau tahun depan Februari udah selesai masa ini mungkin akan bebas berekspresi lagi nggak? Jujur ya, kalau boleh jujur sih gue suka loh waktu rambut gue kuning itu, ternyata gue cocok juga lah rambut kuning itu, jujur aja gue suka ya. Cuma karena waktu itu kan memang itu gue hanya untuk kebutuhan video klip aja, jadi ya udah. Terus besoknya kan karena Idul Adha ya harus saya potong lah. Aneh lah kalau saya sholat Idul Adha terus rambutnya kuning gitu, tapi saya suka. Jadi kalau kemudian kayaknya saya berpikir lagi untuk ngecat lagi setelah selesai masa jabatan. Image apa yang mau ditampilin dari pasya solo daripada pasya ungu itu, apa yang membedakan? Kalau kita lihat dari cover albumnya, memang di situ kelihatan sekali pasya seakan-akan pengen nunjukin bahwa dia udah dewasa, ya menggunakan coat, berdasi, gitu kan, rambutnya juga ala-ala eksekutif lah gitu. Memang sangat berbeda dengan ungu gitu. Tapi bukan gue sok tua sih, memang ya itu tadi karena gue pengen terlihat beda, bukan membedakan diri ya. Terlihat beda itu dalam artian maksudnya gue harus berpenampilan terlalu santai lagi kayak di ungu, misalnya kayak cover ungu yang betul-betul ngeband gitu. Nah, gue pengen ini ada sesuatu yang paling tidak masyarakat bisa memberikan penilaian, oh ya ini solonya pasti beda nih, dari covernya juga udah beda, lagu-lagunya juga beda sih, beda yang Enda buat, Onci buat, yang gue nyanyiin sama yang gue buat sendiri, terus yang Feki buat juga.